Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nabhan dari kelas pendidikan kimia 1C UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang SDGs atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Sustainable Development Goals atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi dengan tenggat waktu yang ditentukan sampai tahun 2030. SDGs ini memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian. SDGs tak lepas dari peran ESD atau Education for Sustainable Development yang memiliki 8 kompetensi antara lain: 1. Kompetensi berpikir sistematis. Yang kedua, kompetensi antisipatif. Yang ketiga, kompetensi normatif. Yang keempat, kompetensi strategis. Yang kelima, kompetensi interpersonal. Yang keenam, kompetensi pribadi. Yang ketujuh, kompetensi berpikir kritis. Kedelapan, kompetensi pemecahan masalah terintegrasi. Dari kedelapan kompetensi ini diharapkan dapat menjadi kompetensi dasar untuk menyokong pembangunan berkelanjutan. Setelah memahami tentang sekilas SDGs dan ESD, muncul di benak kita pertanyaan, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mensukseskan SDGs? Tindakan yang bisa dilakukan untuk mensukseskan SDGs antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah pola hidup dan peduli lingkungan. Mengubah pola hidup dan peduli lingkungan dapat kita mulai dari hal kecil tetapi memiliki dampak besar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghematan listrik. Yang kedua, stop menggunakan plastik untuk mengurangi polusi plastik. Yang ketiga, mengurangi bahkan menstop penggunaan tas plastik ketika berbelanja. Yang keempat, membiasakan menggunakan tumbler untuk menanggulangi polusi plastik. Yang kelima, membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan melindungi ekosistem darat dan laut. Seperti yang kita ketahui dalam tujuan SDGs nomor 14 dan 15 yang berisi tentang menjaga ekosistem darat dan laut. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Dan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan memiliki luas 3,25 juta kilometer persegi luas lautan. Sehingga kita wajib menjaga ekosistem darat dan laut untuk kita warisi ke anak cucu nanti. Yang ketiga, selalu menciptakan pola pikir kreatif dan inovatif. Di era industri 5.0, kita sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk dapat menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif agar bisa menyeimbangkan era revolusi industri 5.0 ini dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keempat adalah memaksimalkan potensi belajar dengan giat. Memaksimalkan potensi belajar dengan sungguh-sungguh dapat menggali potensi-potensi dalam diri kita untuk kita tonjolkan di kancah dunia nasional maupun dunia internasional dan membuktikan bahwa kita agent of change atau agen perubahan. Kemudian yang kelima adalah bermusyawarah dalam menentukan tujuan. Seperti yang disebutkan dalam SDGs yang ke-17 bahwa kemitraan untuk mencapai tujuan dimaksudkan kita harus saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan sehingga tercapai kesepakatan bersama dan disetujui oleh semua elemen untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Yang keenam, rajin berolahraga secara rutin. Dengan rajin berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan dapat menambah angka harapan hidup manusia. Dan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seperti kata mens sana in corpore sano.
dan ini sesuai dengan tujuan SDGs yang ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Dengan memahami dan mengamalkan 6 konsep ini, diharapkan kita dapat mensukseskan SDGs pada tahun 2030 dan turut berpartisipasi di dalam agenda ini sebagai agenda pembangunan dunia bersama. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.